Nah, ini saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwasannya sebetulnya ini juga mungkin oleh user pemerintah juga belum banyak ya, belum semuanya mengerti tentang hal ini ya. Makanya saya bilang di user pemerintah juga, internal pemerintah juga banyaknya paradigmanya itu pengadaan itu pasti pelaku usaha, pengadaan itu penyedia. Padahal dalam aturan pengadaan, pengadaan pemerintah itu adalah melalui swakelola. Nah, ini ada di Perlem Perencanaan, di Perlem 11 ini ya. Bahwasannya ini kalau kita lihat flow diagramnya, ketika ada kebutuhan, maka pertanyaan awal itu apakah bisa melalui penyedia atau tidak? Kalau tidak bisa, udah jelas-jelas swakelola. Oh, tidak ada penyedianya. Oh, kurang minat penyedianya. Langsung swakelola. Nah, kemudian ketika bisa melalui swakelola nih. Nah, itu kemudian ditanya nih sesuai dengan tujuan nggak? Kalau sesuai tujuan ya berarti bisa silakan pakai penyedia. Kalau Kalau memang tidak sesuai barulah ke penyedia seperti itu. Saya ulang ya. Jadi pertama ini ada kebutuhan nih. Bisa melalui penyedia nggak? Tidak nih. Kalau tidak berarti oke melalui swakelola. Nah, kemudian ketika melalui swakelola bisa gitu kan, cocok nggak dengan tujuan? Kalau tujuan sesuai tujuan, oke swakelola. Nah, kalau emang tidak ada penyedianya, tidak sesuai dengan tujuan swakelola, barulah dilakukan dengan penyedia seperti itu. Jadi filter awal itu ataupun arahnya kalau dilihat dari flow diagram ini lebih ke swakelola sebetulnya. Nah, coba kita lihat berarti kan kata utamanya adalah tujuan swakelola. Next slide. Apa sebetulnya tujuan swakelola? Nah, ini. Jadi kalau ada pekerjaan berapapun nilainya, jadi swakelola tidak dibatasi nilai. Berapapun nilainya, mau 50 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, 5 triliun, kalau sesuai dengan tujuan swakelola, maka lakukan dengan swakelola. Nah, ini kita bisa langsung lihat kelima, itu ada efektif efisien. Nah, ini sebetulnya sudah bahasa sabu jagat ini. Ini sudah bahasa sapu jagat dalam artian apapun pekerjaannya, kalau efektif efisien itu bisa melalui swakelola, lakukanlah swakelola. Jadi sebetulnya apapun bisa swakelola. Kalau memang efektif efisien, kalau memang siap dari supply-nya dan siap dari demand-nya seperti itu. Nah, hal lainnya satu dua itu sama, yaitu tidak ada atau tidak ada minat penyedia. Yang ketiga empat juga sama, SDM-nya banyak, lakukan swakelola. Misalkan di suatu instansi banyak arsitek, maka swakelola oleh instansi tersebut karena banyak arsiteknya kalau untuk perencanaan ya. Kemudian kalau SDM-nya kurang, pelatihan-pelatihan itu bisa swakelola. Jadi ya kurang lebih sebetulnya mudah-mudahan ya teman-teman juga bisa ya sekarang kan rame banyak pinjam bendera lah. Ya pinjam bendera kan itu bermasalah dan beresiko ya. Ya memang tidak itu sebetulnya itu hal yang tidak baik untuk dilakukan ya. Nah, sebetulnya kalau memang kita mau mencari tanda kutip bendera yang sesuai dengan aturan dan memang sesuai dengan kebutuhan, ya ini swakelola ini bisa dipakai. Apakah tadi menggunakan universitas tinggi negeri atau swasta, menggunakan asosiasi ya seperti itu, ataupun ya ormas lainnya yang memang bisa sesuai. Nah, kemudian satu lagi adalah kelompok masyarakat. Nah, itu sebagai gambaran umum ya. Jadi tolong nanti apabila ada suatu kebutuhan dari user, nah itu bisa di-create dengan cara bukan hanya pemilihan penyedia, tapi adalah melalui swakelola. Dan swakelola itu bisa lebih efektif efisien, bisa lebih aman sebetulnya karena dilakukan oleh yang memang betul-betul memiliki kompetensi. Next slide.